Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk tugas teknologi pengangkatan buatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dan saya sendiri, Agung Octaviano Maigi selaku moderator, dan ada rekan saya, Irene Faskah Evangeline Gultom, dan Dea Octavia Harahap. Di pendahuluan akan dibahas apa sih teknologi pengangkatan buatan itu dan jenis-jenisnya. Teknologi pengangkatan buatan terdiri dari beberapa metode utama, termasuk sakarat pump atau SRP, electric submersible pump atau ESP, gas lift, dan hydraulic pump. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan tergantung pada karakteristik sumur dan kondisi operasi. Sakarat pump atau SRP sering digunakan pada sumur dengan produksi rendah hingga menengah karena keandalannya dan biaya operasional yang relatif rendah. Electric Submersible Pump atau ESP lebih cocok untuk sumur dengan produksi tinggi, sedangkan gas lift banyak digunakan pada sumur dengan kandungan gas yang cukup untuk membantu proses pengangkatan fluida. Nah, adapun tujuan dari proyek kali ini yaitu yang pertama, menilai kondisi sumur dan reservoir guna menentukan kebutuhan sistem pengangkatan buatan. Yang kedua, merancang serta menghitung spesifikasi pompa yang sesuai dengan karakteristik produksi sumur. Yang ketiga, menentukan atau memilih pompa SRP yang paling sesuai berdasarkan referensi e-katalog atau perkiraan teknisnya. Ini juga terdapat soal, saya akan bacakan. Dalam merencanakan pemasangan metode pengangkatan buatan atau artificial lift, harus mempertimbangkan semua kondisi sumur dan reservoir agar pengangkatan buatan dapat berjalan efisien. Beberapa metode pengangkatan buatan yang sangat sering dipakai dalam industri perminyakan adalah pompa angguk atau sakarat pump, pompa benam listrik atau electric submersible pump, dan gas lift. Secara garis besar, dalam menentukan metode yang cocok dipakai terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada lokasi lapangan, yang kedua ketersediaan sumber tenaga. Dan di sini PT ITERA memiliki sumur minyak di lapangan Riyakudu. Pada lapangan ini terdapat sumur Melisa 1 yang memiliki kedalaman total sumur sebesar 180 meter dengan kedalaman perforasi 168,8 sampai 171,5 meter. Di sumur Melisa 1 ini telah terpasang pompa SRP dengan kedalaman pompa sebesar 49,68 meter. Diameter casing produksi di sumur Melisa 1 sebesar 7 inci, itu onsite diameter, dengan diameter tubing onsite diameternya 2,875 dan inside diameternya itu sebesar 2,441, serta panjang tubingnya itu 49,68 meter atau 162 feet. Saat dilakukan pengujian sonolog, terbaca hasil static fluid level sebesar 21 meter serta dynamic fluid level sebesar 32,42 meter. Sumur Melisa 1 memiliki laju produksi perharinya sebesar 245 barrel. Sumur ini memiliki water cut sebesar 99% dengan temperatur sumur sebesar 140 derajat Fahrenheit. Tekanan bubble point sebesar 160 psi. Stok tank oil gravity-nya sebesar 18 API, bornya sebesar 140 SCF per STB, serta spesifik gravity gasnya sebesar 0,7. Sebelumnya sumur ini telah terpasang pompa angguk dengan tipe Bukaka 255636. Jenis pompa tersebut adalah 25225 RWB2 yang memiliki diameter sebesar 3/4 atau non-tapered. Panjang rod sebesar 46,93 meter. Data pompa lainnya sebagai berikut. Peak torque rating sebesar 2500 lb. Polish rod rating sebesar 5600 lb. Diameter planger sebesar 2 inci. Panjang langkah atau stroke-nya itu sepanjang 36. Kecepatan pompa 14 stroke per menit. Sebagai seorang insinyur perminyakan, kita diminta untuk meningkatkan laju produksi sumur ini. Lakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan buatan yang digunakan
dan berikan rekomendasi teknis berdasarkan kondisi sumur dan data yang tersedia. Yang pertama itu analisis dan rekomendasi, memberikan evaluasi menyeluruh terhadap performa sistem pengangkatan buatan yang ada. Lalu mengusulkan metode yang lebih optimal untuk meningkatkan laju produksi berdasarkan data teknis sumur. Misalkan mengganti pompa SRP ke ISP. Yang kedua, perbandingan produksi, membandingkan hasil produksi sebelum dan sesudah implementasi metode pengangkatan buatan yang diusulkan, serta jelaskan keuntungan yang dapat diperoleh dari perubahan sistem tersebut. Nah, di sini juga ada data yang diketahui, yaitu fluid level statiknya itu sebesar 68, fluid levelnya itu 106,6, pump deep-nya itu 162,4, tubing size on-site diameter itu 2,875, tubing size inside diameter 2,441, pumping speednya itu 14, length of stroke 36, panjang sakarot 46,93, sakarotnya sendiri 0,75, mid perfo-nya 557,4, pelanggar diameternya itu 2, water cut-nya 0,99, SG waternya 1,01, SG oil-nya itu sebesar 0,949, specific gravity mix minyak dan airnya itu sebesar 1,09, laju produksi totalnya itu sebesar 245, dan gradient fluidanya 0,43706587, dan laju produksi minyaknya itu sebesar 2,45, dan laju produksi air itu sebesar 242,55. Nah, di sini juga kita akan mencari data. Data yang dicari itu yang pertama ada SG mix, specific gravity minyak dan air. Rumus mencari nilai SG tadi yaitu SG water dikalikan dengan water cut ditambah dengan 1 dikurang water cut dikali dengan specific gravity-nya minyak, dan didapatkan hasil sebesar 1,009. Yang kedua, mencari gradient fluida. Adapun rumusnya yaitu specific gravity mix tadi, oil dan water dikali dengan 0,433, dan didapatkan hasilnya 0,4376587 psi per feet. Yang ketiga ada rumus mencari PWF, nilai dari dynamic fluid level, lalu dikonversi ke meter. Rumusnya sendiri yaitu mid perfo dikurang dengan 223,26 dikali dengan gradient fluida, hasilnya sendiri yaitu 197,0292942. Dan yang keempat ada kita akan mencari PR. Rumusnya sendiri itu adalah mid perfo dikurang 98,88 dikali 0,43, dan didapatkan hasilnya sebesar 197,16. Dan yang kelima kita akan mencari nilai Qmax. Nah, nilai Qmax ini sendiri rumusnya Qmax dikali dengan Q per 1 dikurang 0,2 dikali dengan PWF per PR dikurang dengan 0,8 dikali PWF per PR pangkat 2, dan didapatkan hasilnya sebesar 21,5394645. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai Q optimum, di mana rumusnya sendiri yaitu 0,6 dikali Qmax sama dengan 12,923 barrel per day. Nah, nilai length of stroke-nya sendiri itu didapat dari gambar 16.8 yang ada di buku Boyungu. Selanjutnya kita akan mencari nilai record factor from table 4.1 dan didapatkan nilai 1,875. Di gambar ini kita dapat melihat disesuaikan dari pelanggar diameternya yaitu 2 cm. Lalu selanjutnya ada nilai ER didapat dari buku API 11L desain SRP dari tabel 4.1 di kolom 4 yaitu 0,801 dikali 10 pangkat min 6, didapatkan hasilnya 0,00000081. Lalu ada nilai FE didapati nilai 1,21, didapat juga dari tabel 4.1 dari kolom 5. Untuk rumus dari nilai RT didapat dari tabel 4.2 kolom 5 yaitu 0,221 dikali 10 pangkat min 6, didapatkan hasil 0,00000221. Lalu ada kita mencari nilai FO, rumusnya itu 0,34 dikali SG mix dikali pelagar diameter kuadrat,
lalu dikali dengan fluid level, hasilnya itu 93 lbs. Lalu mencari nilai 1 per kr dengan rumus ER dikali pump deep, hasilnya 0,0002. Lalu kita akan mencari nilai SKR, yaitu rumusnya length of stroke per 1 per kr, hasilnya 151832,11. Lalu mencari nilai FO per SKR dengan rumus 93 per 151.832,11 dengan hasil 0,0001. Lalu mencari nilai N per NO dengan rumus pumping speed dikali pump deep per 245.000, hasilnya 0,00928. Lalu mencari nilai N per NO action, rumusnya N per NO per FE, hasilnya 117,9956,897. Lalu mencari nilai 1 per KT dengan rumus ET dikali pump deep, hasilnya 3,5894. Lalu kita menentukan SP dan SPS per S, itu didapatkan hasilnya 0,95. Itu juga kita tentukan melalui gambar, di mana kita bisa menarik garis dari gambar bawah, yaitu N per NO aksen dengan nilai di sebelah kirinya adalah SP per S. Lalu kita bisa mencari nilai SP dengan rumus SP per S dikali length of stroke, hasilnya adalah 34,1966. Lalu mencari nilai PD dengan rumus 0,1166 dikali SP dikali pumping speed dikali pelanggar diameter kuadrat, hasilnya 223,29 barrel per day. Lalu ada mencari nilai W dengan rumus WR dikali pump deep, hasilnya 166,78. Lalu mencari nilai WRF, yaitu W dikali 1 dikurang 0,128 dikali SG mix, hasilnya 145,23588836. Lalu mencari WRF per SKR, hasilnya 0,0095655556. Lalu kita akan menentukan nilai F1 per SKR, yaitu 0,3 yang didapat juga dari gambar, dengan nilai bawah N per NO, lalu ditentukan dari sebelah kiri itu ada 1 per KR. Lalu kita selanjutnya menentukan nilai F2 SKR dengan cara yang sama dan didapati hasil 0,03. Selanjutnya kita akan mencari nilai 2T per S pangkat 2 KR, didapatkan hasil 0,11 dengan cara yang sama juga. Selanjutnya nilai F3 per SKR didapatkan 0,1 dari gambar, dan hasil plot TA yaitu 1,75%. Setelah itu didapatkan nilai 0,075. Rumusnya itu 3 dikali minus 0,0175 ditambah 1, hasilnya adalah 0,075. Selanjutnya kita akan mencari nilai PPRL dengan rumus WRF tambah F1 per SKR dikurang SKR, hasilnya 19883,40985. Lalu mencari nilai MPRL dengan rumus WRF dikurang F2 per SKR dikurang SKR, hasilnya adalah minus 4409,727339. Lalu mencari nilai PT dengan hasil 22547,06795. Lalu mencari nilai PRHP dengan hasil 19,36041568. Lalu mencari nilai CBE dengan hasil 203,4246,818. Grafik IPR oil. Grafik IPR minyak ini menggambarkan hubungan antara tekanan bawah sumur dan laju produksi minyak. Grafik ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana laju aliran minyak dari reservoir ke dalam sumur berubah seiring dengan perubahan tekanan di dasar sumur. Kurva ini sangat penting dalam analisis kinerja sumur karena dapat digunakan untuk merencanakan strategi produksi yang optimal. Dengan mengetahui hubungan antara tekanan dan laju alir, engineer dapat menentukan kebutuhan stimulasi sumur, memiliki metode pengangkatan buatan, atau memperkirakan kapan sumur akan mengalami penurunan produksi secara umum. IPR memberikan gambaran kemampuan alami sumur dalam memproduksi fluida pada berbagai kondisi tekanan bawah sumur. Dan ada grafik IPR water. Di atas menggambarkan hubungan antara tekanan bawah sumur dan laju produksi air dari sumur. Grafik ini memiliki bentuk melengkung ke bawah secara nonlinear yang mirip dengan grafik IPR minyak,
tetapi dengan skala laju produksi yang lebih besar, yakni hingga sekitar 2.200 barel air per hari. Ketika tekanan bawah sumur mendekati nol, laju produksi air mencapai maksimum. Sedangkan saat PWF mendekati tekanan reservoir, laju produksi turun mendekati nol, menandakan tidak ada dorongan tekanan yang cukup untuk mengalirkan air ke permukaan. Analisa. Sumur-sumur Melisa terletak di lapangan Yakudu dan saat ini memproduksi fluida dengan laju total sebesar 245 BFPD yang terdiri dari 2,45 BOPD minyak dan 242,55 BWPD air dengan nilai water cut mencapai 99%. Level fluida statik yang diukur sebesar 68 feet dan level dinamis sebesar 106,6 feet. Pompa angguk yang digunakan saat ini adalah tipe Bukaka 25-56-36 dengan panjang langkah 36 inch, kecepatan 14 stroke per menit, dan sakerot taperat berdiameter 0,75 inch sepanjang 46,93 feet. Meskipun konfigurasi ini secara teoritis mampu mengangkat fluida, hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem tidak bekerja secara optimal. Namun terdapat tidak kesesuaian antara produksi aktual dan laju optimal sistem. Laju produksi aktual sebesar 245 BFPD jauh melampaui Q optimum yang dihitung hanya sebesar 12,92 BFPD. Dari sisi efisiensi, sistem menunjukkan performa yang sangat buruk. Efisiensi sakerot ER hanya sebesar 1,46 kali 10 pangkat min 6 dan efisiensi torsi sebesar 2,241 kali 10 pangkat min 7 yang menandakan terjadi kehilangan energi yang besar selama proses transfer energi dari unit surface ke pompa bawah tanah. Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkatan buatan yang digunakan pada sumur Melisa 1, diketahui bahwa sumur ini berada dalam kondisi produksi dengan karakteristik yang cukup ekstrim. Produksi total sebesar 245 BOPD terdiri atas 2,45 BOPD minyak dan sisanya hanya air, yang berarti tingkat water cut mencapai 99% air. Sistem yang digunakan saat ini adalah pompa angguk merek Bukaka tipe 25-56-36 dengan konfigurasi plunger diameter 2 inch. Sementara hasil pengukuran sonolog menunjukkan static fluid level sebesar 68 feet dan dynamic fluid level sebesar 106,6 feet. Dari sini diketahui bahwa pompa saat ini sudah ditempatkan di bawah permukaan fluida dinamis, namun tetap menunjukkan hasil produksi yang tidak efisien dan mengarah pada kelebihan beban. Evaluasi dari kinerja pompa menunjukkan produksi aktual melebihi kapasitas optimal pompa. Dihitung bahwa Qmax sistem adalah 21,54 BFPD dan Q optimum hanya 12,92 BFPD. Sementara produksi aktual mencapai 245 BFPD. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa sistem bekerja dalam kondisi overproduksi. Selain itu, beban maksimum pada polish rod sebesar 19.883 lbf masih di bawah kapasitas maksimal unit pompa. Tetapi beban minimum sebesar minus 4.409 lbf menunjukkan gaya tarik yang besar yang bisa menyebabkan sakerot mengalami beban fatigu dan pada akhirnya patah dan mengalami kerusakan permanen. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, maka sistem pengangkatan buatan yang digunakan perlu dioptimalkan. Salah satu rekomendasi kita dari kelompok saya itu mengganti sistem pompa angguk tipe Bukaka dengan tipe lain yang lebih sesuai, yaitu Bukaka BKK 20-6-4. Pompa ini memiliki panjang langkah lebih besar, yaitu 48 inch dan kecepatan 6 SPM yang jauh lebih lambat dari sistem saat ini. Dengan memperbesar panjang langkah dan menurunkan kecepatan, volume fluida yang terangkat per siklus meningkat. Namun beban kinerja mekanis dapat ditekan. Strategi ini efektif untuk mengurangi gaya tarik balik, memperpanjang umur sakerot, serta mengurangi konsumsi energi. Rekomendasi tambahan mencakup penyesuaian laju produksi agar lebih mendekati Q optimum. Hal ini dilakukan melalui pengaturan kecepatan pompa dan pemilihan panjang stroke yang sesuai dengan menjaga laju produksi mendekati optimum. Sistem akan lebih stabil. Secara keseluruhan, sistem pompa angguk saat ini masih dapat dimanfaatkan dengan mengganti tipe unit dan menyesuaikan parameter. Terdapat beberapa aspek perbandingan yang dapat kita lihat pada laporan.
Dan selanjutnya itu bagian penutup. Berdasarkan hasil analisis dan data perhitungan diperoleh, sistem pompa pada sumur ini menunjukkan bahwa laju produksi optimum adalah sebesar 12,92 BFPD. Dari sisi mekanikal, Sakarot mengalami beban maksimal 19.883,41 lbf. Selain itu, sistem juga harus mengatasi total berat sebesar 166,78 lbf. Dengan memperhatikan seluruh parameter ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pompa masih berfungsi dengan baik, namun tidak bekerja secara optimal. Rekomendasi utama adalah melakukan optimasi kecepatan pompa, mengevaluasi panjang langkah, serta pemeliharaan rutin Sakarot dan unit pompa agar tidak terjadi kegagalan mekanis di kemudian hari. Mungkin sekian laporan ini disusun. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi analisis maupun penulisan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.